Hello Technolovers! Demi memperkuat TNI, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto belak-belakan soal pembelian sejumlah peralatan alat utama sistem senjata atau alutsista. Ini termasuk kapal selam serang Scorpion dan rudal yang diproduksi oleh perusahaan Turki Roketsan. Kendaraan tempur bawah air ini termasuk dalam kelas kapal selam serang. Bahkan telah ditugaskan untuk penguatan Angkatan Laut atau AL Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Penasaran dengan spesifikasi, kelebihan, dan harga kapal selam Scorpion ini? Mari simak penjelasan berikut ini. Indonesia telah mengantongi nota kesepahaman antara PT PAL dan Navy Corporation untuk pembelian 2 kapal selam Scorpion dengan AIP atau Air Independent Propulsion, serta persenjataan, suku cadang, dan pelatihan. Akuisisi tersebut merupakan satu dari 4 nota kesepahaman yang ditandatangani dalam pertemuan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly di Markas Besar Kementerian Pertahanan RI di Jakarta, Kamis 2 Oktober 2022 lalu. Untuk memenuhi kebutuhan armada skala maritim, PT PAL dipercaya oleh Kementerian Pertahanan untuk melakukan penelitian dan pengembangan serta pembangunan beberapa unit kapal selam kelas Scorpion. Sebagai bentuk penguasaan teknologi, seluruh pembangunan kapal selam kelas Scorpion dilakukan di PAL dan optimalisasi kapasitas sumber daya manusia PAL dengan dukungan Naval Group. Selain itu, kerjasama PAL dan TNI Angkatan Laut merupakan wujud program modernisasi alutsista yang dilaksanakan Kementerian Pertahanan untuk memperkuat kemampuan pertahanan TNI dalam 20 tahun ke depan, berkat pembentukan armada pertahanan khususnya TNI Angkatan Laut. Spesifikasi kapal selam Scorpion. Seperti yang diumumkan oleh Naval Technology, kapal selam kelas Scorpion adalah produk yang dikembangkan bersama oleh DCNS atau perusahaan pembuat kapal milik negara Prancis yang sekarang dikenal sebagai Naval Group dan pembuat kapal Spanyol Navantia. Kapal ini mampu membawa 18 torpedo dan rudal. Scorpion juga dilengkapi dengan tabung torpedo yang memungkinkannya meluncurkan salvo. Selain itu, Scorpion juga memiliki torpedo anti kapal serta rudal anti kapal selam dan anti kapal. Penanganan dan pemuatan senjata juga dilakukan secara otomatis. Scorpion dilengkapi dengan sistem manajemen tempur Saptix. Panel kendali kapal terdiri dari 6 panel taktis terpusat dan multifungsi. Sistem manajemen tempur kapal mencakup sistem kendali data taktis dan komando, sistem kendali senjata dan sensor akustik terintegrasi dengan antarmuka, sensor navigasi dan deteksi permukaan udara terintegrasi. Sistem navigasinya juga terintegrasi menggabungkan data dari sistem penentuan posisi global atau GPS, log, pengukur kedalaman, dan sistem pemantauan rim. Kapal selam Scorpion memiliki 4 generator diesel dengan kapasitas 2.500 kW. Kapal ini juga dilengkapi dengan motor sinkron magnet permanen. Selain itu, Scorpion mampu membawa 30 torpedo dan melaju dengan kecepatan 20 knot atau 37 km per jam di air dan 12 knot atau 22 km per jam di air. Mengutip Naval News, 14 kapal Scorpion beroperasi di seluruh dunia. Detail: Chili 2 unit, Malaysia 2 unit, India 6 unit, dan Brazil 4 unit. Scorpion dirancang untuk beradaptasi dengan kebutuhan setiap laut. Misalnya, Scorpion Angkatan Laut Brazil dirancang dengan badan pesawat yang lebih panjang untuk menampung awak yang lebih besar. Scorpion disebut ideal untuk operasi dan aksi yang efektif lantaran kapal ini kokoh dan berdaya tahan tinggi, serta didesain juga untuk menyelam di kedalaman dangkal. Kapal selam Scorpion mencakup 4 varian: CM2000, 61,7 meter, AM2000, 70 meter, CA2000, dan SBR, 75 meter. Varian CM2000 merupakan kapal selam diesel listrik konvensional, sedangkan AM2000 dilengkapi dengan teknologi Air Independent Thrust atau AIP yang membuatnya lebih awet saat menyelam. Sementara itu, varian CA2000 yang lebih kecil dikhususkan untuk misi perlindungan pantai. Varian ini menggunakan uap bahan bakar untuk menggerakkan turbin dan juga menghasilkan listrik. Dengan cara ini, kapal selam bisa tenggelam hingga 3 minggu. Kapal selam Scorpion memiliki senjata termasuk torpedo anti kapal dan anti kapal selam serta rudal jarak jauh untuk menghancurkan musuh. Kapal selam ini mampu menyelam hingga kedalaman 300 meter.
Keunggulan kapal selam Scorpene. Selain itu, Scorpene dapat membawa 32 awak dan dikatakan lengkap dengan teknologi senyap terkini yang membuat kapal selam jenis ini sulit dideteksi oleh musuh. Selain itu, kapal selam Scorpene juga mempunyai keunggulan karena memiliki teknologi tinggi, mampu mendeteksi musuh dari jarak jauh. Menurut laman Navy Registration, dari segi persenjataan, Scorpene dilengkapi dengan 6 tabung torpedo 533 mm yang mampu meluncurkan torpedo berat Black Shark atau rudal anti kapal Exocet SM-39. Beberapa negara menggunakan kapal selam jenis ini seperti Malaysia, Chili, Brazil, dan India. Harga. Kalau ngomongin harga nih, harga kapal selam Scorpene pun bervariasi tergantung jenis, spesifikasi, dan finishing senjata yang dibutuhkan. Rata-rata biaya produksi kapal selam Scorpene adalah $450 juta atau sekitar 6, triliun rupiah. Sebagai perbandingan, India memesan 6 kapal selam Scorpene pada tahun 2005, yang saat ini sedang dibangun di galangan kapal di Mumbai. Menurut NaviTechnology.com, 4 kapal selam Scorpene diluncurkan oleh Angkatan Laut India antara tahun 2017 dan 2019. Total biaya produksi kapal selam Scorpene yang dipesan India berjumlah $3,7 miliar atau sekitar 53,8 triliun rupiah. Artinya, harga kapal selam Scorpene yang dipesan India bisa berkisar 9 triliun rupiah. Oh iya, selain kapal selam Scorpene, ternyata Prabowo juga telah menandatangani kontrak pembelian rudal Khan dari perusahaan Turki Roketsan. Menurut situs resminya, rudal tersebut memiliki diameter 610 mm dan berat 2.500 kg. Jangkauan rudal adalah 80 hingga 280 km dengan panduan GPS plus GLONASS dan EDIT-NS. Sedangkan pengontrolnya menggunakan pengontrol aerodinamis dengan sistem penggerak motor listrik. Waduh, ngeri ya bangsa kita ini, kerjaannya beli senjata melulu, dan anggarannya tidak bisa diremehkan, besar banget malah. Gimana menurut kalian? Apakah Indonesia memang berambisi jadi saingan Rusia AS nih? Coba berikan tanggapan kalian. Sampai jumpa!